Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai bab 10 yang sebelumnya kita sudah pernah membahas bab 9 sebelum UTS, yaitu mengenai kalkulus vektor diferensial. Kalau sekarang kita membahasnya tentang integral. Di dalam bab ini kita akan mendefinisikan integral garis dan integral permukaan yang sering kita jumpai di dalam kaitannya dengan masalah-masalah fisika dan rekayasa yang lain. Integral garis yang akan saya bahas pertama kali adalah integral garis atau line integral, merupakan konsep integral dari perluasan konsep integral tentu. Jadi kalau misalnya teman-teman mengingat lagi pelajaran di dalam materi kalkulus, ketika saya mengajarkan integral tentu atau definite integral, kita membahas mengenai jumlah Riemann. Jadi kita menghitung luasan daerah di bawah sebuah kurva. Saya coba gambarkan lagi. Misalnya ini adalah kurva Y sama dengan fx. Kemudian kita diminta untuk menghitung luasan daerah di bawah kurva. Nah, karena bentuk kurva ini kalau misalnya kita tarik garis batas ya ke sumbu X. Di awal kurva kita tarik ke sumbu X, itu adalah batas bawahnya, kita sebut dengan A. Kemudian di ujung kurva kita tarik ke sumbu X juga dengan batas B. Sehingga untuk menghitung luas daerah di bawah kurva ini kita menggunakan rumus integral fx dikali dengan dx dari titik A sampai dengan titik B. Nah, sebelum kita melangkah ke sini, kita mengenal yang namanya sigma. Sigma ini adalah pendekatan dari jumlah Riemann. Kita buat partisi-partisi dari selang A sampai dengan selang B. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat ya. Misalnya ini saya sebut XI, ini XI-1, kemudian yang ini titik ini adalah XI. Sehingga jarak dari XI ke XI-1 ini kita sebut dengan delta X. Ini kita tulis dengan delta X. Buat apa delta X? Untuk memudahkan. Jadi kita di sini harus membuat satu sampel. Nah, kita tarik ke atas ya dari batas tadi. Saya coba tarik garis dari sumbu X sampai menyentuh kurva. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat gimana cara menghitung luas daerah di bawah kurva. Kita ambil sampel, jadi yang akan kita hitung adalah luas persegi panjang ini. Kalau misalnya kita langsung menghitung luas bentuk kurva seperti ini kan bentuknya tidak jelas. Nah, kita menggunakan suatu bentuk yang sudah jelas dan kita sudah tahu rumusnya, yaitu persegi panjang. Di mana rumus persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Kita ingat lagi konsep untuk menghitung ini adalah dari menghitung luas persegi panjang atau luas persegi, yaitu sisi dikalikan sisi, S dikali S. Tapi teman-teman harus tahu S yang pertama itu apa, S yang kedua apa. S yang pertama kita misalkan dengan panjang, kemudian S yang kedua kita kalikan dengan lebar. Panjang kali lebar. Nah, panjangnya di sini itu apa? Panjangnya di sini adalah fx, kemudian lebarnya itu adalah dx atau fx dikali delta x. Saya tulis ulang, panjangnya adalah fx, kemudian dikali dengan delta x. Ini materi ketika kita membahas integral tentu. Tetapi yang akan kita jelaskan di kesempatan kali ini atau di video kali ini adalah integral garis. Tetapi kita masih menggunakan konsep yang sama. Integral fx dx. Hanya saja yang akan kita dibahas pada kesempatan kali ini adalah usaha yang dilakukan oleh suatu partikel untuk melewati suatu orbitnya atau lintasannya ya. Lintasan ini kita sebut dengan kurva C. Kita anggap kurva C ini adalah kurva yang mulus dan direpresentasikan oleh RT sama dengan XT, YT, ZT. Atau vektor satuannya adalah XTI ditambah YTJ ditambah ZTK, di mana T-nya berada di antara selang A sampai dengan selang B pada interval tertutup. Di antara titik A sampai B pada interval tertutup. Oke, dengan RT ini, jadi si RT ini punya turunan. RT ini katanya punya turunan kontinu di R aksen T atau dr per dt yang tidak pernah nol. Secara
geometris, berarti kurva C ini mempunyai tangen tunggal yang arahnya berubah-ubah secara kontinu sepanjang kurva. Kita namakan sebagai A sama dengan RA itu adalah titik awal, dan B sebagai RB itu adalah titik akhir. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah tentang usaha. Jadi yang namanya vektor, kita berbicara tentang suatu hal yang memiliki besaran dan juga arah. Nah, kalau misalnya kita menyambungkan lagi dengan materi di fisika, ide pokok pembahasan fisika itu biasanya adalah tentang usaha, di mana teman-teman tahu usaha itu adalah W sama dengan F dikalikan dengan S. Usaha atau W itu sama dengan F dikali dengan S, atau gaya dikalikan dengan jarak. Jarak ini apa? Ini adalah displacement atau perpindahan dari partikel itu sendiri. Jadi partikel ini dalam melakukan suatu usaha, dia punya yang namanya gaya. Gaya itu adalah besaran vektor. Kita ganti jaraknya menjadi displacement. Nah, seperti ini. Misalkan, kita punya sebuah permasalahan. Ada sebuah balok besar yang ingin kita pindahkan. Kemudian gaya yang bekerja pada balok tersebut. Misalkan di sini ada sebuah gaya sebesar 10 Newton misalnya. Kenapa saya membahas ini? Karena ini berhubungannya dengan partikel-partikel yang bergerak sepanjang kurva C. Nah, kemudian di sini juga kita punya sudut yang terbentuk. Ini kita sebut dengan sudut theta. Misalnya sudut tetanya itu besarnya 60 derajat. Oke. Lalu ada juga gaya yang bekerja di sini. Ada juga gaya yang bekerja sepanjang garis tersebut. Kita taruh misalkan F-nya ini besarannya adalah 5 Newton. Dengan displacement-nya atau perpindahannya itu sejauh 5 meter. Itu gaya total yang bekerja untuk memindahkan balok tersebut. Ini ceritanya balok ya. Yang pertama kita punya F1, kemudian di sini ada F2. Usaha yang dilakukan pada F1 itu adalah F1 cos theta. Dikalikan dengan jarak. Ini sebetulnya seperti perkalian skalar atau dot product ya. F1 cos theta, F1-nya berapa? 10 Newton dikali cos theta. Cos theta-nya itu adalah setengah, atau cos 60 itu setengah. Kemudian dikalikan dengan perpindahannya itu sejauh 5 meter. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 25 Newton meter atau 25 Joule. Nah, sekarang kita hitung gaya yang bekerja di F2. Gaya yang bekerja di F2. F2 dikali dengan D, atau 5 dikali 5 sama dengan 25 Newton meter atau 25 Joule, sama saja ya. Sehingga usaha totalnya adalah 50 Joule untuk memindahkan balok besar tersebut sejauh 5 meter seperti ini. Oke. Nah, nanti kalau teman-teman perhatikan di sini ada sebuah partikel yang bergerak terus sepanjang lintasannya. Lintasannya seperti ini, atau lintasannya kita sebut dengan kurva C. Atau bisa jadi lintasannya itu berupa lingkaran. Yang akan kita hitung adalah berapa usaha yang dilakukan oleh partikel tersebut sepanjang lintasan ini. Jadi kita hitung titik-titik ini ya. Kita buat partisi kecil-kecil ini, dari A sampai dengan B. Titik awalnya A, titik akhirnya B. Kalau ini titik awalnya di sini, titik akhirnya di sini. Disebutnya closed path. Cara menghitungnya seperti ini. Integral C FR dikalikan dengan DR sama dengan integral FR T dikali R aksen T dt dari A sampai dengan B, di mana R aksennya itu adalah DR per dt. Jadi kita mencari turunan dari DR ini, dulu ya. Nah, ini ada contoh 1. Ini adalah perhitungan integral garis pada bidang datar.
Tentukan nilai integral garis jika FR-nya adalah negatif Y, negatif XY, atau sama dengan negatif Y1 ditambah negatif XYJ. Dan C ini merupakan busur lingkaran di gambar 220 dari A sampai dengan B. Ini seperti seperempat lingkaran. Oke, saya ulangi. Untuk yang contoh satu ini kita punya FR-nya adalah min Y, min XY, atau vektor satuannya adalah min YI, min XYJ. Nah, karena ini adalah seperempat lingkaran, kita bisa merepresentasikannya bahwa kurva C ini punya RT-nya adalah RT-nya sama dengan cos T, sin T. Vektor satuannya adalah cos TI ditambah sin TJ. Di sini kita tulis bahwa cos ini adalah X-nya, sin T ini adalah sebagai Y. Sehingga untuk mengerjakannya kita harus tahu dulu FRT. Artinya apa? FR digabung dengan RT ini. Min YTI dikurangi, sini kita kurangi ya. Min YI, asalnya min YI, karena di sini ada T, dikomposisikan. Jadi min YTI, kita komposisikan T terhadap FR. Min YTI dikurang X YJ atau XT YTJ, seperti ini. XT YTJ sama dengan Y-nya apa? Y-nya sin T, min sin T, X-nya apa? Cos T. Karena ini dikurangi maka di sini negatif cos T, YT-nya yang mana? YT-nya adalah sin T. Sin T, atau kita tulis ulang menjadi vektor satuan min sin TI dikurangi cos T sin TJ. Ya, mudah-mudahan kalian mengerti. FRT ini adalah menggabungkan FR atau mengkomposisikan RT terhadap FR. Selain itu kita harus mencari DR. DR itu adalah R aksen. R aksen dari T. R aksen dari ini. Cos T turunannya adalah min sin T. Sin T turunannya adalah cos T. Atau kita tulis ulang dengan min sin TI ditambah cos TJ. Setelah kita mengetahui R, kemudian RT-nya, kita komposisikan RT ke dalam FR atau FRT. Kemudian kita sudah tahu R aksen T-nya. Kita masukkan saja ke rumusnya, yaitu integral C FR dikalikan dengan DR sama dengan integral titik awalnya 0 sampai dengan V per 2. FR-nya apa? FR-nya kita punya min sin T. Mana min sin T? Nah, yang ini ya. FR-nya adalah min sin T, min cos T sin T dikali DR. DR-nya adalah DR aksen T. R aksen T-nya apa? Min sin T cos T dt. Dikalikan. Kita punya sin kuadrat T. Dari mana? Min sin T dikali min sin T. Negatif kali negatif positif. Sin T dikali sin T, sin kuadrat T. Kurangi dari mana? Negatif dikali positif, negatif. Cos T sin T dikali cos T adalah cos kuadrat T sin T dt. Dengan identitas trigonometri kita peroleh seperti ini. Ini adalah sama dengan dari integral 0 sampai V per 2 kita ubah jadi integral 1 sampai dengan 0. Ini dari mana? Dari cos V per 2 0, cos 0 1. Ini adalah pemisalan U kuadrat min DU. Dari mana U kuadrat min DU? Kita ingat lagi ketika pembahasan integral tak tentu sebagai anti turunan, kita pernah membahas mengenai metode substitusi. Jadi kita misalkan integral 1 sampai dengan 0 U kuadrat min DU. Setelah kita integralkan, jangan lupa kita masukkan teorema dasar kalkulus 2 atau TDK 2. Untuk apa? Untuk menghitung angkanya. Jadi seperti ini. Mudah-mudahan kalian mengerti. Untuk kali ini saya cukupkan saja. Nanti kita akan sambung ke video selanjutnya dan pembahasan contoh-contoh soal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.